Maaf ya Mbak. Maunya. Mbak, Tenang. Maunya. Mbak tolong. Ya udah. Nggak apa-apa. Kakak nggak apa-apa kok. Gospot eksklusif Terlanjur Mencintaimu semakin banjir air mata. Pasca alami kecelakaan tragis, bak jatuh tertimpa tangga. Arumi malah ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden kecelakaan yang menewaskan istri dan calon buah hati, Dr. Elio Tirtaningrat. Baru saja pulih dari cedera, Arumi harus rela digiring pihak berwajib ke dalam penjara. Tangis Arumi pun pecah, tatkala harus kemana ia mencari jabang bayi yang dilahirkannya saat insiden kecelakaan maut itu. Cari anak saya, Bu. Cari anak saya. Mama kangen sama kamu. Tragis ya, kasihan banget ngelihat karakter Arumi sendiri. Aku kalau baca skenarionya tuh sedih, beneran sedih kayak. Iya, aku sih seneng aja lihat antusias penonton. Ternyata berarti kalau pada sedih sama aku, berarti pesannya yang aku mau coba sampaikan itu berarti kan terdeliver dengan baik. Di tengah kondisi yang nelangsa, Arumi tak tahu lagi caranya harus membela diri. Apalagi Randy yang semula begitu dicintainya, kabur membawa si jabang bayi dan berusaha keras menghilangkan jejak, termasuk menghapus semua jejak hubungannya dengan Arumi. Ya Allah, Mas Randy. Kamu mau kemana anak aku, Mas? Di tengah kondisi terpojok itu, derita Arumi semakin sempurna ketika sang bunda justru acuh. Dalam liriknya menghuni Hotel Prodeo, Arumi juga masih terus dibayangi prasangka kuat dari Dr. Elio yang sejauh ini masih yakin jika Arumilah pelaku yang menyebabkan kecelakaan yang merenggut istri dan calon buah hatinya. Padahal Kevin sudah berusaha meyakinkan jika Arumi belum bisa disimpulkan sebagai pelaku. Gue ngerasa ada yang aneh aja dengan semua ini. Nggak make sense aja kenapa dia harus bohong soal semuanya. Dan mungkin aja di malam itu emang Randy yang nyetir, dia yang nabrak, dan dia takut terus dia kabur. Udah, Vin. Lo nggak usah ikut campur urusan ini, Vin ya. Bang, anaknya juga hilang. Kok lo jadi so tau sih? Saya minta kamu bicara yang jujur sama pengacara kamu, supaya semuanya nggak semakin rumit. Saya memang nggak salah. Di TKP itu cuma ada kamu satu orang. Bisa dibilang dia hatinya terlalu lembut ya. Dia nggak bisa ngelihat orang dalam kesusahan. Dia nggak bisa ngelihat orang yang benar tapi disalahkan. Yang kehilangan anak dan istrinya, yang hidupnya tadinya baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja karena satu kejadian yang menimpa hidupnya dia. Iya sedih sih dan susah juga untuk ngeyakinin dia karena dia punya karakter yang kuat dan tegas juga. Sampai akhirnya Arumi juga susah untuk meyakinkan Elio sendiri gitu. Di balik peran yang cukup menguras emosi dan banjir tangis, rupanya sang pemeran Marsha Arwan harus benar-benar berjuang hingga menguras energinya. Selain harus keluar air mata, ia harus benar-benar meresapi peran sebagai wanita yang sabar dan nelangsa. Ia bahkan menunggu kapan bisa tampil bahagia. Kalau nangis 1-2 scene nggak apa-apa, tapi ini hampir semua scene dan hampir setiap hari itu benar-benar nguras energi banget. Di sisi lain, pemeran Dr. Kevin Erdin Werdayana mulai menyadari pentingnya merawat tubuh untuk mengimbangi lawan main yakni Chico Jericho yang punya bentuk tubuh ideal dan atletis. Sadar jika postur tubuh ideal itu cukup mendukung aktingnya, sejak 3 tahun lalu Erdin getol olahraga. Apalagi sejak berperan satu sinetron dengan Chico, Erdin makin terpacu. Aku project sama Chico Jericho, aku pasti termotivasi lah. Kita dari base camp dari sini, kita mau ke set yang lumayan ya mungkin jaraknya 700 meter lah. Terus jalannya nanjak kan. Terus gue bilang, bang, bonceng. Aku ngambil motor di sini kan. Terus dia bilang, enggak, jalan kaki aja gue nggak apa-apa.
Nggak, bonceng aja kan saya tadi sana jauh. Udah nggak apa, steps bro, steps, langkah katanya. Udah gue taruh motor gue jalan.